pribadi yang terindah dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu
pada detik ini kami sudah ada di penghujung tahun dan di awal tahun ini Tuhan. Kami meyakini bahwa penyertaan-Mu akan senantiasa sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Immanuel, yang bersama dengan kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Allah yang selalu bersama dengan kami dalam segala musim hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami boleh merasakan dalam tahun ini juga Tuhan, penyertaan-Mu yang sangat sempurna dalam hidup kami. Pimpinan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sebab segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Berikan yang terbaik dari penyembahan kita. Segala pujian bagi-Mu. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian. Mari angkat tangan kita, katakan bersama Tuhan. Mu pujian, hormat, kemuliaan. Rasa hormat kita kepada Tuhan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sebab segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus Tuhan kami. Haleluya, beri kemuliaan dalam kita. Haleluya, sebab segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi Dia sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa. Amin, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur kita kepadanya. Amin, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari baru Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkan, mari angkat tangan kita katakan kepada Tuhan, Engkau girangkan masalah. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari masuk gerbangnya.
memberikan penyertaannya kepada kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kami meyakini bahwa di tahun ini kami akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah ada habisnya dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami meyakini Tuhan lewat pujian kami. Di dalam kelemahan-Mu sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari dengan iman katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mengundang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari dengan iman kita nyatakan. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasa Tuhan. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah
Kami bersyukur, ya Tuhan, besarlah kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena kemurahan-Mu saja kami ada seperti yang kami ada hari ini, pagi ini dalam ibadah raya. Kemurahan-Mu memberi kami kesempatan untuk memuliakan lewat pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kesempatan untuk kami melayani pekerjaan-Mu. Kesempatan untuk kami mendengar pesan-pesan-Mu di awal tahun yang baru 2025. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semua, kuduskan hati pikiran kami, rendahkan batin kami, tajamkan pendengaran kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama yang berkuasa, Kristus Tuhan, Juru Selamat yang mulia, mempelai laki-laki surgawi. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Shalom. Senang di dalam Tuhan? Amin. Perkenankan saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal. Natal enggak pernah kadaluarsa dan tahun baru 2025 dan Natal 2024 kepada Ibu Gembala sekeluarga, kepada para majelis semua yang ada dan seluruh jemaat gereja Pentakosta Tabernakel. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Ayo beri kemuliaan dong bagi Tuhan ya. Haleluya. Pagi hari ini jemaat, kupasan firman yang mengajak kita merenung. Penyertaan Tuhan itu solusi yang terbaik. Seluruh dunia akhir-akhir ini sedang bergumul, berpikir. Ada seorang presiden pada suatu waktu saking beratnya dia memikirkan negaranya. Sebab ada banyak tantangan. Satu waktu dia menyendiri di sebuah pantai. Lalu dia tiba-tiba didatangi sebuah makhluk begitulah. Lalu makhluk ini ngomong, Pak Presiden, di pundakmu dalam masa kepemimpinanmu negaramu berhasil atau hancur, kamu menentukan. Nah, saudara, agak berselisih sedikit. Memang manusia diberi otoritas untuk menentukan nasibnya. Tapi lebih dalam, Tuhanlah yang menentukan. Nah, kita lihat itu. Ayo kita baca dulu firman Tuhan. Kita lihat materi yang disampaikan. Kita baca satu ayat dulu. Ada 3 ayat dasarnya. Kejadian 26, tidak usah saya bacakan, nanti dibaca per poin-poin ayat. Dan 2 Timotius 3 ayat 1 tentang hari-hari terakhir akan terjadi masa yang penuh kesukaran. Dan Wahyu 3 ayat 10, ini yang kita baca. Mari sama-sama Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Silakan pembaca firman bisa melayani Tuhan dengan cara membacakan firman Tuhan. Iya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Saudaraku, jelas bukan? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, kata Tuhan lewat Roh El Kudusnya atau Roh Allah kepada jemaat di Philadelphia. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, sedang datang, dan akan datang seluruh dunia. Nah ini, untuk mencobai manusia yang diam di bumi ini. Jadi masalah hidup itu untuk manusia itu biar sadar. Ini loh hatimu. Ini loh fokus hidupmu. Ini loh tabiatmu. Kalau Tuhan sudah tahu. Kita yang seringkali nggak tahu. Kita ditipu dengan hati kita sendiri. Yeremia 17. Hati itu licik. Dia menipu kita. Nah karena itu kalau Tuhan izinkan pencobaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, itu supaya manusia itu sadar. Nah kita lihat penyertaan Tuhan, ya langsung materinya aja. Penyertaan Tuhan itu solusi yang terbaik. Seringkali kita mencari solusi demi solusi. Di tahun yang baru ini coba renungkan. Penyertaan Tuhan itu solusi yang terbaik. Alkitab menjelaskan semua itu. Itu sebab Natal. Salah satu tema pokok Immanuel. Allah beserta kita. Mari kita lihat saudaraku. LCD. Pokok bahasan kita bertanya saudaraku ya. Apa sih yang dimaksud? Nah begitu. Lalu kita bertanya lagi. Soal apa sih Tuhan itu menyertai di bidang-bidang apa? Lalu kita bertanya lagi. Pentingnya penyertaan Tuhan itu apa benar penting? Baru yang terakhir. Apa dasarnya Tuhan itu menyertai? Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Poin yang pertama. Apa yang dimaksud? Campur tangan ilahi dalam perjalanan hidup ini. Itu yang dimaksud. Penyertaan Tuhan intinya adalah campur tangan ilahi dalam perjalanan hidup. Ada penyertaan Tuhan, saudaraku, yang bersifat umum. Kalau Tuhan tidak menyertai keadaan hidup manusia di dunia secara umum, hancur, bumi ini sudah kiamat. Tuhan masih menjaga matahari terbit sebelah timur dan dia tenggelam sebelah barat. Semua masih diatur. Masih tetap dipelihara. Itu ditulis dalam surat Ibrani. Oleh firman-Nya dia menciptakan, dia memelihara semua yang ada di semesta alam ini. Tapi ada penyertaan Tuhan yang khusus. Nah ini bagi orang percaya dalam Tuhan Yesus. Bahkan penyertaan Tuhan yang amat khusus. Wahyu 3 tadi. Penyertaan Tuhan yang amat khusus. Kalau Matius 28 ayat 20 itu penyertaan Tuhan yang khusus. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tapi ada yang amat khusus. Nah semua ini tergantung juga dalam sikap hidup kita kepada Tuhan. Saya awali dengan kisah ya jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pengusaha dan pelayan Tuhan juga pengusaha. Dia itu punya kebun, dia membuat kebun. Dia nanam satu buah-buah. Dia berharap
buah ini bisa dipanen untuk dia nikmati keluarganya dan dia bisa juga jual untuk usaha. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum panen buahnya habis hilang. Selidik punya selidik, ternyata pegawai-pegawainya dia yang mencuri terus. Jadi nggak pernah ada buahnya. Dia marah, dia jengkel. Lalu dia panggil pegawainya. Jawab pegawainya begini, Pak, budaya bangsa kami, siapa yang menanam, dia yang berhak menuai. Waduh, repot ini. Kena skak begitu, si Kristen ini mikir, ya wis gini aja. Bagi-bagi, kamu 50% hasilnya ambil, makan. Aku 50%. Fakta di lapangan, habis lagi dicuri. Lalu dia coba pakai anjing apa itu ya? Seperti pitbull sejenisnya itu yang ganas-ganas untuk menjaga. Tetap saja habis dicuri. Kemudian si Kristen ini satu hari dia duduk di kebaktian. Lalu dia dengar firman, serahkan khawatirmu. Sebab Tuhan yang memelihara. Penyertaan Tuhan itu meliputi pemeliharaan, perlindungan, bimbingan, dan berkat-berkatnya, terobosannya. Jadi Bapak ini mikir, iya ya. Lalu dia ngomong, Tuhan mulai hari ini semua ini kan milikmu. Ngapain aku jadi terikat, ngapain aku jadi bingung, resah. Wis kebunku, pekerjaan usahaku tak serahkan sama engkau. Engkau yang menyertai di dunia yang fana ini. Wah, sejak itu hatinya bebas, lega jemaat. Ketika Bapak ini mulai terbebas dari kekhawatiran, kekesalan, kemarahan, kebingungan, ya, usahanya diganggu terus dicuri. Dia mulai bersuka cita, dia mulai baik, nggak marah-marah, nggak mengeluh, tapi dia bersyukur sama Tuhan. Lalu pegawainya tanya, loh Bapak ini Kristen? Oh iya, saya ini anak Tuhan. Usahaku, kebunku itu kebunnya Tuhan. Aku ini cuma menjalankan. Singkat cerita, para pegawai tadi, dia mikir, oh gitu. Pegawai Jawa, itu sebabnya kebun-kebun kita kok gagal panen semua ya. Kenapa kebun Bapak ini kok hasil buahnya tumbuh? Wah, kita ini gagal panennya. Sebab kita sekarang sadar, ini kebunnya Bapak, ini kebunnya Tuhan. Kita curi terus, dibalas sama Tuhan. Sejak itu pegawainya gak berani nyuri. Sebab mereka mulai sadar, ini kebunnya Tuhan. Wah, berhasil usahanya. Saudaraku, penyertaan Tuhan yang membuat mujizat demi mujizat, campur tangan ilahi ini loh. Nah, ayo kita perhatikan, ini yang dimaksud. Kalau Tuhan tidak campur tangan, bayangkan di dunia yang penuh kesukaran, kesulitan. Nanti kita lihat kisahnya Ishak dalam Kejadian pasal 26. Kita melaju sekarang, poin kedua. Soal apa saja penyertaan Tuhan itu? Pertama, soal ekonomi. Coba kita baca ayat 3 Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Di situ berkali-kali ada kata berkat Tuhan. Berkat, aku memberkati kamu. Seperti aku memberkati Abraham ayahmu, kata Tuhan kepada Ishak. Mari kita baca Kejadian 26 ayat 3. Kemudian lompat ayat 12-13, silakan.
Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Aku menyertai engkau. Iya. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Oh, hebat itu. Ayat 12 sampai 13. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Wah, 100 kali lipat. Ini usaha apa? Cuan apa? Masa-masa yang sukar loh itu. 100 kali lipat terus. Sebab ia diberkati Tuhan. Iya, ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Wah, hebat, keren. Terus? Sehingga ia yang menjadi sangat kaya. Sangat kaya. Jadi ada dua ekstrim pengajaran firman Tuhan. Orang Kristen harus siap pikul salib, jalan sempit, menderita karena firman, karena Injil, karena nama Yesus Kristus. Itu benar. Filipi 1 ayat 29. Tapi sama-sama benarnya juga orang Kristen hidupnya makmur. Amin. Oh, enggak ada amin. Amin. Iya. Pasal 26 baca ayat 1. Justru di tengah-tengah situasi yang begitu sukar. Kejadian 26 ayat 21. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ini situasi hidup yang penuh kesulitan, saudara. Penuh tantangan. Disebut kelaparan yang tidak cuma sekali, ini terjadi sejak zaman bapaknya. Wah, ini seperti rute. Ada orang bilang tiap 10 tahun mesti ada terjadi. Tiap 10 tahun mesti ada terjadi. Bahkan berita dari Singapura, penelitian, katakanlah media Singapura mulai merilis. Tadinya banyak seorang ilmuwan ngomong dengan saya, Pak Yefta, yang kamu bilang akan terjadi gempa besar, itu nubuatnya David Wilkerson. Saya pikir itu cuma iseng ngomong. Tapi setelah kantor berita Singapura merilisnya dengan serius, megatrust akan terjadi besar-besaran. Tidak ada yang bisa ngatasi itu. Indonesia sudah siap belum? Kita doakan supaya Tuhan menunda dulu lah. Kira-kira gitu. Atau gimana? Ya. Jadi saudara, penyertaan Tuhan pertama meliputi soal ekonomi, kebutuhan hidup, pencarian hidup kita, bisnis kita, penghasilan kita, dan kesehatan. Ini poin pertama. Meliputi apa saja. Soal ekonomi dan kesehatan. Saudara teliti Ishak ini kok juara, mungkin gak pernah sakit, gak cisu. Maka sakitlah Ishak enggak. Cuma hari tuanya matanya katarak. Dulu gak ada operasi katarak. Sehingga dia ditipu sama anaknya Esau. Ya, lalu hak kesulungannya ditipu oleh anaknya Yakub. Esau menjual hak kesulungannya, lalu Yakub dapat hak kesulungan, begitu. Jadi Tuhan menyertai soal perekonomian, kebutuhan hidup, bahkan keinginan kita. Ditulis toh Ishak kaya sampai amat kaya. Jadi saya sepakat itu. Orang Kristen harus belajar melepaskan segala sesuatu yang bisa menjauhkan dirinya dari Tuhan, yang bisa mengikat, yang bisa membuat dia khawatir, bingung, cemas. Dia harus belajar melepas, itu caranya.
Kalau saudara dan saya tidak rela melepaskan apapun di dunia ini, kita akan tersiksa. Tapi saya juga setuju, di dalam Tuhan itu berkatnya luar biasa. Ini bentuk penyertaan Tuhan soal penghasilan kita. Hari-hari ini banyak orang di PHK. Banyak perusahaan yang mulai gulung tikar. Sritek. Beberapa mulai dibicarakan Indomart, KFC, mulai memang sengaja atau memang kita nggak tahu persis, kita bukan ahlinya. Tapi berita itu sudah banyak mulai didengarkan. Banyak perusahaan mulai gulung tikar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita mendengar berita dunia, itu membuat hati kita gelisah. Otak kita, pemikiran kita dipenuhi dengan cerita-cerita yang menakutkan. Masuk akal. Memang begitu faktanya. Tapi firman Tuhan beda. Firman Tuhan menjelaskan akan datang masa-masa yang sukar. Akan terjadi seluruh dunia mengalami pencobaan. Tapi Tuhan kan janji. Aku akan melindungimu. Aku akan menyertai kamu. Ketika pencobaan melanda seluruh dunia. Ini perjanjian lama sudah dibuktikan. Lewat perjanjian Tuhan kepada Abraham. Saudara bayangkan. Anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang Kristen yang tulen yang lahir baru. Itu ditebus perjanjian Allah bukan dengan sumpah seperti Abraham. Bukan dengan darah binatang. Waktu Yesus malam perjamuan suci, lihat ada kalimat, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Beda. Nilainya, tingkat bobotnya beda dengan perjanjian lama. Ini dibayar dengan darah anak domba Allah sendiri. Begitu kuat. Begitu pasti. Di kayu salibnya Yesus berkata sudah selesai, finish semua. Tidak ada yang tidak ditebus. Karena itu Paulus berkata di dalam Dia semua janji Allah ya dan amin. Begitu saudara. Jadi kita lihat penyertaan Tuhan di bidang ekonomi juga sampai kesehatan. Di tengah situasi dunia yang kacau balau, goncang sana sini. Gak bisa bayangkan. Ada yang bilang perang dunia ketiga bisa sewaktu-waktu terjadi. Kelaparan, makin ngerti, makin bingung loh. Makin gelisah. Tapi kalau gak ngerti apa-apa, kata Amsal, orang bodoh melihat celaka diterjang saja. Gak ngerti. Tapi terlalu ngerti, bikin gelisah. Karena itu seimbang aja. Haleluya. Ini poin penyertaan Tuhan meliputi bidang ekonomi dan kesehatan. B. Penyertaan Tuhan pernikahan dan keluarga. Ayo kita baca Fatsal 26 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Silakan. Kejadian 26 ayat 8 sampai 10. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Ya. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Nah, kalau saudara baca seterusnya.
pernikahan dan keluarga, penyertaan Tuhan. Kalau kita baca sebelum pasal 26 bagaimana Ishak itu, Sarah ibunya meninggal, dia sedih. Lalu ayahnya Abraham, carikan Eliezer hambaku yang setia, carikan dia jodoh. Saudara baca ceritanya. Tuhan menyertai, memimpin hambanya Abraham untuk bisa mendapatkan seorang wanita yang cantik hati dan wajahnya. Yang penuh kelembutan, tanggung jawab. Nah, ibu-ibu di tahun yang baru, kaum wanita, salah satu poin penting menjadi wanita, Anda harus lemah lembut, sabar, kerohanian, karakter Anda. Dan itu diwujudkan tunduk pada suami. Di era yang modern ini, banyak wanita mulai berontak. Satu sisi saya bisa paham. Karena banyak laki-laki nggak tanggung jawab. Banyak suami sangat egois. Dia dipercayai Tuhan untuk mengatur keluarga. Dia sewenang-wenang, saudara bisa dengar berita-berita di sosmed, sosial media. Tapi Tuhan ngajari umatnya, hai istri, tunduklah pada suamimu sendiri. Nggak bisa, ini otoritas, nggak boleh dipersoalkan lagi, nggak boleh. Karena nggak bisa. 1 Petrus pasal 3, dengan cara itu kamu akan menangkan suamimu. Suami yang tidak nurut firman, suami yang belum di dalam Tuhan, suami yang sudah Kristen tapi nggak bertobat, nggak sungguh-sungguh, semua dimenangkan oleh istrinya. Wow, keren. Wanita punya pengaruh yang hebat. Nah, persoalan pernikahan ini persoalan yang rumit, yang akhir zaman ini hancur-hancuran, saudara. Saya masih ingat kata-kata seorang pendeta ngomong begini, korban perang dunia bisa dihitung, masih bisa dihitung, walaupun nggak 100% tepat. Tapi korban pernikahan tidak bisa dihitung. Ngeri enggak? Dan akhir zaman ini pasti terjadi. Tapi penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya seperti dicontohkan dalam hidupnya Ishak. Sebelum dia menikah Tuhan menyertai. Dapat pasangan yang ideal sampai akhir hayatnya. Bukan berarti yang disertai Tuhan lalu nggak ada masalah. Ada. Ishak kalau saudara baca di ayat terakhir pasal 26. Dia dibuat duka oleh anak pertamanya yang namanya Esau. Sebab Esau menikah dengan orang di luar. Kalau zaman perjanjian baru tidak seiman. Cara hidupnya membuat Abraham dan istrinya berduka. Nah, tapi garis besarnya Tuhan menyertai pernikahan, bahkan keluarganya Ishak. Salah satunya, saudara, ketika dia izin untuk menumpang di daerahnya Raja Filistin, Gerar, Abimelek. Itu sebab Tuhan bilang, kamu jangan pergi ke Mesir. Tetaplah di situ. Lihat, cara Tuhan unik. Di negeri kafir, Filistin, musuh bebuyutannya ini. Tapi Tuhan tetap di situ saja. Jangan pakai pengertian sendiri. Ishak masih ada tabiat lamanya, masih ada kebiasaan. Aku pikir, itu dia ngomong. Sebab ketika suatu hari Raja Filistin ini melihat, loh kok Ishak guyonan sama Ribka? Siapa itu? Katanya adiknya, bercumbu-cumbuan. Ada banyak orang pikir seks itu kotor. Enggak loh. Ada banyak pernikahan hancur karena soal seks tidak dibahas. Istri enggak pernah ngerti. Suami juga ngerti. Padahal itu salah satu faktor, bukan soal ekonomi saja. Yang
membuat banyak perselingkuhan. Tetap perselingkuhan itu dosa. Tetap dosa ya dosa. Tapi harus disadari juga penyebabnya ini apa. Kadang-kadang penyebabnya sang istri. Ada satu istri pendeta. Kalau suaminya maaf, ini ada anak kecil ya, tapi nggak ngerti ya. Saya pakai bahasa. Kalau suaminya bilang, Bu, Mam, ayo. Istri yang kedagingan ini. Oh, jadi suaminya ingin hidup seperti suami istri, istrinya ini kedagingan loh. Keliru. Siapa bilang? Heno berjalan dengan Allah 300 tahun, anaknya banyak. Berarti dia suka seks itu. Normal. Sama istrinya sendiri kok. Sama suaminya sendiri kok. Nah ini banyak kali nggak ngerti akibatnya. Nah Ishak pakai pengertian sendiri. Iya Tuhan Raja, istriku ditulis dia amat cantik. Cantik batin sama rupa. Saudara kalau suruh milih salah satu milih mana? Halo, andaikan wajahnya cantik atau tampan atau hatinya yang cantik, hatinya yang tampan. Salah satu loh, milih mana? Halo, yang sudah menikah aja, yang belum menikah nanti aja. Milih mana? Jangan dua-dua. Kalau dua-dua kayak enak kamu ya toh. Andaikan salah satu, milih mana? Ya, hatinya pinter itu. Seorang pengusaha Taiwan, waktu saya ngerintis gereja cuma 3 jiwa yang saya. Satu ibu, saya pinjam rumahnya. Satu pembantunya, terus satu encim. Cuma 3, saya khotbah pakai cukulele. Enak-enak khotbah, si tuan rumah itu keluar. Gak balik-balik saudara. Saya pikir apa mungkin khotbahku ini gak berkenan mungkin. Saya masih ingat khotbah itu. Hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku. Matius 11 ayat 28. Ya. Gak balik. Terus suaminya orang Taiwan ini pulang. Gak taunya istrinya gueger sama tetangganya. Waduh saya buyar kebaktian saudara. Suaminya ngomong bahasa Indonesia. Ini tidak cantik hatinya. Waduh istrinya itu cantik saudara. Suku A saya nggak sebut. Suku ini pokoknya begini. Kalau soal kecantikan sudahlah pasti dia pasang aksi walaupun tidak makan nasi ya dong. Tapi suaminya ngomong tidak cantik hatinya. Suka bijui suami. Kalau hitungan duit suka. Jadi suaminya pusing kerja mati-matian istrinya nghabiskan. Wah geger sama tetangga. Nah tapi Ribka ini cantik wajahnya, hatinya. Sebab waktu mau dapat Ishak itu utusannya Abraham, Eliezer ditimbahkan saonta-ontanya kasih minum. Onta itu kalau minum 1 drum air. Bayangkan kalau 30 onta, saudara suruh nimbang, gak ada sanyu zaman dulu. 30 drum, boyok dengkeen saudara. Betul. Saya dulu waktu merintis itu nggak ada sanju, saya pakai timba. Kalau nyuci untuk anak-anak istri saya, kamu jangan nyuci, aku sih nyuci. Wah sampai bak-bakan boyok ini rasanya. Sekarang kan tinggal cetet, air enak. Ibu-ibu sekarang enak, makanya nggak enak titik kan ngomel. Ketika itu Ishak berpikir, Tuanku Raja, nanti aku khawatir istriku diambil. Terus aku dibunuh. Lihat egoisnya suami ini loh. Dia mikirkan dirinya. Dia gak berkata lebih baik aku mati membela istriku, keluargaku. Wah ini pahlawan keluarga itu. Dia egois. Aku khawatir aku dibunuh. Istrinya dikorbankan. Makanya dia ini adikku. Nah begitu raja lihat. Mereka bercumbu-cumbu. Ini sesungguhnya siapa tuh? Kok kamu mesra-mesraan begitu? Nah ternyata istrinya, kamu tuh Ishak bikin, waduh bahaya caramu ini. Singkat cerita, lalu raja, siapa yang berani ganggu Ishak? Siapa yang berani ganggu istrinya, hukumannya mati.
Ini penyertaan Tuhan dalam pernikahan, dalam keluarga. Siapa yang bisa bela ngadepi raja yang saat itu sangat kuat? Raja Filistin, Abimelek. Siapa? Siapa Ishak, tentaranya nggak ada, yang pasukan elitnya nggak ada. Jadi penyertaan Tuhan meliputi bidang ekonomi, ya, sampai kesehatan, juga pernikahan sampai keluarganya. Dan dari ini, saudara lihat, dia pakai anaknya Ishak yang namanya Yakub. Dari Yakub ada bangsa yang hebat, Israel. Semua bangkir-bangkir dunia, kebanyakan berdarah Yahudi. Yang ngatur dunia penemuan chip-chip canggih, pasti orang Yahudi. Ini janji Tuhan menyertai keluarga ini. Ya, luar biasa. Sampai soal pertumbuhan rohani dan pelayanan. Kalau saudara baca, coba dibaca ayat itu ya. Ayat 24 dan 25. Ayat 24, Fatsal 26, ayat 24 dan 25. Silakan. Iya. Mik. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Jadi kita lihat, saudaraku, Tuhan menyertai soal penggembalaannya. Kalau saudara baca lebih teliti, itu Ishak menyuruh pegawai-pegawainya menggali sumur, selalu dapat air. Sampai Raja Filistin, orang-orang ini orang ini luar biasa ini. Sumurnya ditutup, diganggui, pekerja terus malah lancar. Sampai Raja Filistin akhirnya sudah gini, dia bersama panglima perangnya dan menteri-menterinya datang sama Ishak, "Wis kita damai ya. Kamu jangan sampai musuhi aku." Lihat, mereka jadi takut. Sebab aku melihat Tuhan menyertai kamu luar biasa. Saudara, ini bicara pertumbuhan rohani sebab Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Tadinya Ishak gak pernah ngalami itu. Selalu dia tahu dari ayahnya. Dia tahu dari cerita khotbah ibunya. Tapi sekarang dia mengalami sendiri. Dia hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri. Tuhan mau ditemui atau menemukan dirinya kepada Ishak. Ini bicara pertumbuhan rohani. Sampai ladang pelayanan. Kadang-kadang pelayanan gereja Tuhan akhir zaman. Banyak tantangan, banyak rebutan. Saya selalu berdoa gitu, Tuhan, kalau memang jiwa ini dipercayakan ya sudah tak layani. Kalau enggak ya sudah. Saya enggak mau pahit hati. Banyak kali gereja A, gereja B tarik sama, tarik sini. Pelayanan yang murni tidak gampang. Tapi salah satu, kalau penyertaan Tuhan ada saja. Dulu di tempat saya beberapa majelis yang kaya keluar semua, saudara. Alasannya enggak jelas. Saya selalu punya pendirian. Setiap jemaat yang saya timbang firman, kalau dia keluar dari gereja, ada dua kemungkinan. Satu, saya restui. Penting restu gembala. Kalau dasar firmannya enggak kuat, saya enggak pernah restui. Urusanmu dengan Tuhan. Nah, waktu saya mengalami begitu, saya tahu Tuhan memang tugasku itu hanya ngopeni umat, menggembalakan, memberi makan domba-dombamu, semua milikmu. Singkat cerita saudara, mereka keluar, wow gereja bisa LCD-nya, saya bisa punya mobil. Dulu aduh ngerasa mobil setengah mati. Tuhan punya cara yang saya enggak terpikirkan. Ya, ayo kita lihat penyertaan Tuhan itu ada 3 bidang yang penting. Ekonomi dan kesehatan. Pernikahan dan keluarga. Baru pertumbuhan rohani dan
pelayanan kita. Renungkan itu lebih dalam. Ya, yang ketiga, mengapa sih penyertaan Tuhan itu penting? Mengapa penyertaan Tuhan itu sangat penting? Ayo kita perhatikan sejenak jemaat. A, kita menghadapi masa depan yang penuh kesulitan loh. Fatsal 26 ayat 1 kan sudah saya baca tadi. Terjadilah bala kelaparan. Coba sekarang kita kaitkan 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1. Lalu ayat 2, ayat 3. Sudah 3 ayat ini aja ya. Silakan. 2 Timotius Fatsal 3. Mulai ayat 1. Ketahuilah. Nah, kita suruh tahu. Jangan masa bodoh. Jangan takabur. Jangan bilang, sudah gak usah dipikir. Jangan. Kita disuruh menghadapi kenyataan fakta hidup di dunia ini. Ketahuilah, ya apa? Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba ini. Firman loh ini. Pasti jadi saudara. Gak mungkin gak itu. Karena itu kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Masa depan yang kita hadap ini tidak ada kepastian, penuh goncangan, penuh bahaya, tantangan, kesukaran demi kesukaran. Sementara saudara duduk begini. Ribuan orang saudara, karena bencana, karena penyakit, karena perang. Aduh ngeri saudara, saudara bisa minum aqua seger. Mereka sampai minum bahasa Jawa, air peceren. Itu digasa itu. Menyedihkan. Apa kita pernah ingat? Ketika saudara mandi, air gelojok seenaknya kita. Kita makan dah habis kita tinggal. Sementara di belahan bumi, mereka menjerit anak-anak kecil, wanita-wanita. Bapak-bapaknya perang. Ngungsi ribuan orang. Oh ngeri saudara. Coba diulang. Ayat 1 itu. Ketahuilah, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus, 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tuh, ini penyebabnya duit. Hati-hati, kita butuh duit. Tapi jangan jadi hamba uang. Terus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Coba ini. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, itu baru beberapa. Jadi saudara, mengapa penyertaan Tuhan itu sangat penting? Karena kita menghadapi masa yang amat sukar. B. Ini jalur supranatural untuk mencapai kemenangan. Ishak ini mendapat mujizat sejati. Betul pujian. Sebab ada mujizat palsu loh. Datang dari iblis. Banyak manusia nggak tahan. Saya mikir itu patungnya antikris itu bisa ngomong. Datangkan api dari langit antikris. Saya pikir jangan-jangan ini AI. Kecerdasan buatan. Wow, saya ditawari gini sama seorang ahli AI. Pak Pendeta mau ibadah semua pakai AI. Kecerdasan buat yang terima tamu robot KB. WL-nya robot. Musik aransemennya robot. Oh canggih-canggih saya dengar. Oh enak mainnya saudara. Cuma saya bilang gini, coba saya pikir. Khotbah saya enggak mau, tetap khotbah natural. Jangan AI, repot nanti. Sampai begitu. Bayangkan kita menghadapi keadaan dunia yang berkembang luar biasa. Orang sekolah 5 tahun. Jadi 4 tahun lah. Kalau dia tidak rajin bisa 5 tahun, 4 tahun setengah. Baru kuliah 2 tahun. Ilmunya sudah hampir gak kepake, perkembangan ilmu cepat. Lulus. Apa pengalaman? Aduh, ini ketinggalan nih. Ini seperti HP, sudah lebih canggih muncul. Jadi ini problem. Orang sekolah belum lulus, ilmunya sudah nggak banyak kepake karena muncul ilmu baru-baru lagi.
Tantangan gak ya? Tantangan. Jadi kita lihat saudaraku, penyertaan Tuhan itu supranatural. Itu yang dialami Ishak, gali sumur di tengah kelaparan, kekeringan. Kalau ada kelaparan pasti ada kekeringan. Sebab air itu sumber hidup. Tapi Ishak terus dapat air. Direbut oleh orang-orang Filistin, dia sudah ngalah. Dapat air lagi, direbut lagi yang ngalah. Waduh, hebat ini. Apa ini namanya? Jalur supranatural. Itu sebabnya kita butuh penyertaan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan pasti ada. Jalur supranatural. Itu yang dialami Musa, laut dibelah. Itu yang dialami Daniel, mulut singa dibungkam. Itu yang dialami Sadra, Mesa, Abednego. Api tidak bisa membakarnya. Itu yang dialami Paulus. Itu yang dialami rasul-rasul dan ribuan orang Kristen di akhir zaman. Allah masih membuka jalur mujizatnya sampai ia datang kembali. Mengapa penting penyertaan Tuhan? Memberi kedamaian dan kepastian, saudara. Coba dibaca ayat 31 saja. Fatsal 26 ayat 31. Silakan Pak. Kejadian 26 ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Ini perjanjian Ishak dengan Raja Filistin. Ya. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Penyertaan Tuhan itu penting karena itu akan memberi rasa damai dan kepastian. Sebab perjanjian ini Raja Filistin tidak akan mengganggu Ishak lagi. Ishak juga gak boleh ganggu. Pasti Ishak gak ganggu lah, orang Kristen ini selalu ngalah kok. Jadi penyertaan Tuhan itu memberi rasa damai, tenang dan kepastian. Sampai hidup yang kekal. Sampai kerajaan Allah yang akan datang. Natal itu punya nilai yang hebat. Nilai utamanya Natal apa? Bukan penebusan lagi. Itu sudah oke, itu kan di bayi. Itu kan di Kalvari, dari Bethlehem sampai Kalvari Bukit Suljuta. Natal itu inti yang penting. Dia akan datang kembali. Nah ini saudaraku. Untuk memberi kita kepastian. Di tengah dunia yang gak ada kepastian. Siapa yang bisa memastikan? Enggak ada saudara. Terakhir, apa sih dasarnya Tuhan mau menyertai? Perhatikan jemaat, kita lihat di ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga kembali Fatsal 26 ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat yang ketiga, silakan dibaca. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi dasar penyertaan Tuhan bukan saudara baik dulu, saya enggak. Bukan karena kita ini setia, berkorban banyak. No. Kalau penyertaan Tuhan dasarnya itu dulu. Aduh yang miskin gimana ini? Gak bisa. Yang masih kanak-kanak rohani kan gak bisa nikmati. Penyertaan Tuhan yang penting itu pertama dasarnya. Perjanjiannya. Yang Yesus bayar dengan darahnya. Clear, sudah lunas. Saudara butuh pengampunan dosa, saudara butuh kelepasan, butuh berkat, semua sudah terselesaikan di kayu salibnya. Perjanjiannya, makanya Tuhan bilang inilah darahku, darah perjanjian. Cukup dipercayai saja. Kita nggak perlu neko-neko, kita nggak mau berpikir, terima, percayai saja sebagai hadiah. Dan itu keluar dari kasih dan kesetiaannya. Lihat Abraham sudah mati. Ishak ini pembohong.
Istrinya dibilang adiknya, kurang ajar ini. Lihat ini rumah tangga yang model apa ini. Tapi Tuhan tidak lihat kelemahannya, kekurangannya. Tuhan lihat janjinya. Dia sekali dia berjanji, gak pernah ditarik itu. Itu kasih setianya. Maka surat Timotius, jikalau kita tidak setia. Ini bukan memberi dorongan kalau gitu gak usah setia. Bukan. Wong yang gak setia Tuhan sertai, bayangkan yang setia. Jikalau kita tidak setia, Dia, Kristus Tuhan kita, tinggal setia. Karena dia gak bisa menyangkal dirinya. Saudaraku, kasih setia Allah ini gak butuh keadaanmu aku tak jadi baik dulu. Enggak. Kalau sudah bicara kasih setia Allah, perjanjiannya itu gak butuh keadaan kita dulu. Kata dulu ini. Ada satu kisah ya. Ada seorang pengemis. Hidupnya menderita, terlunta-lunta. Satu hari dia ketemu dengan seorang lawyer, pengacara. Pengacara ini hebat kaya. Ternyata teman sekolahnya dulu. Waktu masih di SMP terus. Wah, satunya kaya, satunya miskin. Ada sebuah survei. Kenapa ya? Ada orang sama-sama rajinnya, sama-sama semangat. Kok ini miskin, kok ini sukses ya? Orang ini neliti, salah satu penyebabnya. Orang kalau suka berjuang, ya, suka berkarya terus, gak putus asa, gak malas. Itu salah satu rahasia kesuksesan. Nah, pengemis ini ketemu pengacara lawyer ini. Lawyer ini baik hati. Oh, ini sahabatku loh. Terlunta-lunta pakaiannya kumal, baunya gak enak. Awut-awutan rambutnya. Terus pengacara itu ngambil di tasnya. Dia buka satu lembar cek, saudara. Dia kasih cek. Dia bilang, ini temanku, hidupmu supaya jangan gini lagi. Kamu pergi bank. Ditinggal, saudara. Pengemis ini pergi bank. Sampai di depan pintu bank. Wih, orang-orang dahsyat. Orang-orang keren-keren. Di bank itu pegawainya wangi-wangi baunya, ya, seragamnya. Dia pikir, oh aduh, kalau aku nguangkan ini, aku pasti dikira mencuri cek ini. Lalu dia minder. Lalu dia pulang sedih, nggak jadi daripada aku ditangkap, disalah ngerti, diolok-olok, ya, dicibir. Terus dia pulang. Satu hari ketemu lagi pengacara. Terus dia bilang, loh, gimana? Sudah kamu uangkan ceknya? Pengemis, enggak sobat. Loh, kenapa? Aku pikir di bank itu orang-orang yang taraf hidupnya keren-keren, baunya wangi-wangi. Aku malu dengan diriku, aku takut disalah ngerti, aku takut dituduh pencuri cek ini besar nilainya. Tuh, kalimatnya pengacara ini hebat, dia ngomong, sobat, kamu salah. Yang membuat cek ini berjalan bukan dirimu, bukan baumu, bukan pakaianmu, tanda tanganku. Saudara ngerti cerita ini? Yang membuat berjalan semua itu tubuh darah Yesus. Ini dasarnya Tuhan menyertai. Selain itu saudara, dasarnya perjuangan kita ayat 18-19. Ishak menggali sumur. Semua ada perjuangan. Jadi penyertaan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Kita harus berjuang, jangan putus asa. Jangan sedih, jangan khawatir terus. Berjuanglah, gagal, berjuang lagi di tahun yang baru ini. Impianmu jangan dihilangkan. Cita-citamu jangan dikubur. Sebab Tuhan janji, orang yang berjuang akan disertai Tuhan. Coba saudara, saya beri ilustrasi satu menit. Kalau saudara mau tangkap ikan, saudara cuma buang jala sekali. Gak dapat ikan, terus saudara, aduh ikan ini lagi tidur males. Gagal saudara. Orang yang suka buang jala berkali-kali, kemungkinan besar dia paling banyak bisa nangkap ikan. Ketimbang orang yang malas cuma sekali gak dapat, ya sudahlah pulang. Artinya kita harus semangat. Kita harus tekun, rajin dalam usaha perjuangan. Baik itu ekonomi, rumah tangga, pelayanan. Terus. Sebab ada ayat, orang yang rajin akan diberkati Tuhan.
Mengapa orang yang bukan Kristen bisa sukses? Ada banyak alasan. Salah satu, mereka rajin bangun pagi, pulang malam, kerjanya luar biasa. Saya itu mau menolong satu orang Kristen, tak masukkan satu perusahaan. Tapi salah satu di perusahaan, aduh Om Jefta, orang ini karakternya bepuk. Ngerti bepuk bahasa Ibrani? Ya. Wah, ambil koncoi gegeran. Jangan Om, lihat. Karakternya bikin dia terhalang. Malas kalau kerja dan lain sebagainya. Nah, jadi saya bilang, waduh ini gimana nih ya. Jadi saudaraku, penyertaan Tuhan itu dasarnya juga perjuangan kita. Selain janjinya, kasih setianya. Yang terakhir, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Kalau Tuhan menyertai, siapa yang mau ngelawan? Apa yang bisa menggagalkan? Saya itu mengalami puluhan tahun saya melayani Tuhan, 55 tahun non-stop sampai hari ini. Wah, penyertaan Tuhan itu ada saja. Salah satu kecil ya, kelihatannya kecil tapi ada orang korban untuk panggung itu dikasih korden hitam. Supaya LCD-nya dan LCD saya double dua gitu. Kisah sudah berjalan tuh. Ini orang mau ini dikasih korden hitam. Sudah dibelikan. Sebatas panggung aja. Saya nggak mau yang lain. Sebelum Natal, sebelum tutup tahun ini harus jadi. Saya kesulitan cari. Saya bayar tukang 2 kali. Gak ada yang mau. Tinggi saudara, takut. Ya scaffolding mesti sewa dulu. Padahal kurang 1 hari. Terus saya ngomongin Tuhan. Kalau memang ini tidak kehendak-Mu. Saya gak apa-apa kok Tuhan. Gak peduli orang itu korban gak bisa ya sudah. Dia gak boleh ngatur saya. Tapi saya rindu Tuhan kalau memang saya izin. Singkat cerita saudara. Tiba-tiba saya teringat ada satu orang yang wah pinter dekor kelasnya kelas atas. Saya coba telepon, sibuk dia, dibalas dia. Baik Om Jefta tak kirim. Dan yang menarik itu saudaranya yang ngatur ini. Om, ini cuma hari ini aja. Full hari lain tidak ada kesempatan. Oh oke. Selesai saudara. 2 gereja itu selesai. Coba saya nggak, coba Tuhan dah menyertai. Gimana saya ngerti? Saya cari di mana ini kurang 1 hari. Nah itu kelihatannya kecil, masih banyak kesaksian contoh yang lain. Ayo jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Sebelum engkau berkata-kata aku sudah mengerti. Itu janji Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, amin, haleluya. Saya undang pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Ayo jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita ingat kupasan firman ini jadikan sebagai pesan Tuhan. Jawaban bekal kita menjalani tahun 2025 yang diprediksi, yang diduga banyak tantangan, kesukaran, kesulitan. Nyanyian rohani jika Tuhan tak besertaku, kami tak mau berjalan. Artinya kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Nanti saya undang dengan hormat Ibu Gembala berdoa untuk perjamuan dan untuk kupasan firman yang sudah kita dengar bersama pagi ini. Jika Tuhan tak besertaku, kami tak mau. Kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, yes, dengan kasih karunia-Mu. Ayo sama-sama memuji. Pimpin langkah, pimpin Roh-Mu,
kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Tuhan Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan pujian ini menjadi satu pengakuan bagi kami yang lain. Jika Engkau tidak menyertai kami dalam perjalanan kami menuju tahun 2025, kami tidak akan sanggup Tuhan berjalan, ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak lebih dari debu di hadapan Engkau. Kalau kami sudah bisa melewati tahun 2024, menginjak tahun 2025, bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa, bukan karena kami gagah ya Tuhan, tapi semua itu karena kasih kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah mengutus hamba-Mu pagi hari ini untuk memberikan pernyataan Tuhan, untuk membuka hati-Mu, ya Bapa. Jika kami menurut firman-Mu, kita tekun di dalam Engkau, maka Engkau akan menyertai kami Tuhan pada tahun 2025. Secara kesehatan kami, ekonomi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, juga pelayanan kami, ya Bapa. Inilah janji yang kami pegang Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tetapi janji-Mu akan kami pegang, Bapa, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau pada tahun 2025. Bukan karena kami sendiri, tapi karena penyertaan Engkau pada kehidupan kami, dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji-Mu pada tahun 2025 ini, ya Bapa. Kami tahu dunia tidak lebih baik, dunia menuju pada kebinasaan, tetapi jika Engkau yang menuntun tangan kami, kami akan tiba dalam satu tempat, yaitu Yerusalem baru. Itu yang kami rindukan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Bapak Pendeta Yefta, ya Bapa. Engkau pakai beliau Tuhan, makin hari makin heran, menjadi perpanjangan lidah Engkau di dalam menyampaikan kebenaran. Berkatilah rumah tangganya, pelayanannya, keluarganya, semuanya Tuhan, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dan bagi kami semua, ya Bapa, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan di tahun 2025 ini, awal dari segalanya, kami sudah bersekutu dengan Engkau, menuju pada tahun ini bersama dengan Engkau. Gandeng tangan kami Tuhan, sampai kami pada tiba
pada satu tempat Yerusalem yang baru. Oh, terima kasih Tuhan, layakkan kami semua di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, sebagaimana Engkau tidak memperhitungkan kebohongan Ishak Tuhan. Biar Engkau juga akan melayakkan kami semua, supaya kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami tidak pernah kami panjatkan di dalam nama yang lain, di dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami yang akan datang. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Jika ada yang di rumah, Anda bisa mengikuti perjamuan suci dengan roti dan anggur yang Bapak Ibu saudara-saudari siapkan yang di gereja. Mari renungkan dan angkat hatimu dalam doa sementara Singer dan WL nyanyikan pujian. Jika Tuhan tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Sudah terima, ingatlah Tuhan mengatakan, siapa yang makan tubuh darahku, aku tinggal dalam dia. Aku Immanuel, aku menyertai dia. Imani roti dan anggur yang disucikan dan diberkati Tuhan pagi ini menjadi tumpuan iman kita. Tahun 2025 kita percaya penyertaannya atas hidup kita semua. Mari kita berdiri sama-sama pujikan ini. Jika Tuhan tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Engkau Tuhan, pimpin langkah. Angkat roti yang ada kaitannya dengan tubuh Yesus yang dikorbankan untuk keselamatan, untuk berkat kita, untuk penyertaan Allah dalam hidup kita. Haleluya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, berjalanlah denganku. Ia bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu sekalian. Ambillah, makanlah untuk mengingat akan daku. Dan ia bersabda lagi, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Siapa yang makan tubuhku, ia tidak akan mati selamanya. Bukankah roti yang disucikan dan diberkati Tuhan pagi ini benar-benar ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan dengan percaya. Ayo kita imani
penyertaan Tuhan biar nyata dalam perjalanan hidup kita tahun 2025. Ekonomi, kesehatan, pernikahan, keluarga, pelayanan, pertumbuhan rohani. Kita angkat cawan anggur yang ada kaitan dengan darahnya. Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk jalan pengampunan dosa-dosamu. Ambillah, minumlah untuk mengingat akan daku. Dan lagi sabdanya, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Bukankah cawan yang disucikan dan diberkati Tuhan pagi ini benar-benar ada persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyempurnakan apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu. Itulah perjanjian-Mu yang kekal. Yang dimulai dari Abraham. Difiniskan oleh Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami percaya tahun ini gak peduli situasi zaman berubah-ubah. Tuhan penyertaan-Mu atas kami semua. Karena besar kasih setia-Mu. Yang lemah jadi kuat Tuhan. Yang sakit jadi sehat kembali. Yang kekurangan diberkati sesuai janji-Mu. Baik dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Terima kasih, hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dengan iman. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga. Puji Tuhan, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Diberkati semua oleh firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pelayanan hambanya yang sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan terus akan menambah-nambahkan di dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik pagi ini. Mari saya mohon petugas persembahan untuk mempersiapkan kantong yang ada. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa.
memberkati persembahan saudara dan kesetiaan saudara beribadah. Yang penting sebentar kita pulang, percayai Tuhan menyertai kita karena Dia amat mengasihi kita. Ayo kita ucapkan syukur, angkat wajah doamu, tanganmu. Berkat dari firman dan perjamuan suci yang dimeteraikan oleh korban Kristus Tuhan kami, memberkati kalian semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Pulanglah dengan bahagia dalam berkat penyertaan Tuhan, dalam kasih sayangnya Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa, yang Esa, yang penuh kasih sayang, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.